Konon katanya Su Qinghan, si cantik kampus yang dingin, hamil. Seluruh kampus menyebarkan kabar. Anaknya adalah milikku. Aku sedang duduk di toilet. Asyik mengunyah semangka. Tiba-tiba pintu ditendang terbuka. Kakak perempuanku yang pemarah, Liu Qiwei, yang membesarkanku sejak kecil, memegang kartu kamar suite hotel cinta dan dasi JK warna pink di tangannya. Sorot matanya bisa membunuh. Meng Chuan, kau memang hebat ya. Aku panik. Kak, dengarkan aku membela diri. Ini benar-benar kesalahpahaman. Tengah malam pukul 12.30. Aku seperti tikus tanah yang mencuri-curi. Membuka pintu rumah dengan hati-hati. Ruang tamu gelap gulita. Hatiku bersorak, aman. Tangan baru saja menyentuh saklar di pintu masuk. Terdengar suara, plok. Lampu kristal di ruang tamu menyala seketika. Menyilaukan mataku sampai tidak bisa membuka. Aku kembali. Suara yang dingin dan malas, tapi memiliki daya tembus yang sangat kuat terdengar dari area sofa. Tanganku gemetar. Hampir saja menelan kunci. Selesai? Nyawaku tidak aman. Hei kak, kenapa kamu belum tidur? Begadang tidak baik untuk kulit. Dengan gugup aku menyembunyikan tangan kecilku, memaksakan senyum yang lebih buruk dari tangisan. Liu Qiwei mengenakan jubah sutra. Dengan malas bersandar di sofa. Di tangannya ada setengah gelas anggur merah. Kakinya yang panjang bersilang memberikanku tatapan mau. Aku diadopsi Liu Qiwei dari panti asuhan. Meski secara nominal kami kakak beradik, tapi sebenarnya dia hanya lebih tua 4 tahun. Wanita ini di luar adalah CEO cantik yang tegas dan efisien. Translate_text. Di rumah dia benar-benar seorang tiran wanita sejati. Dengan pengalaman berdarah yang kusimpulkan dari 20 tahun dipukuli. Ketika Liu Qiwei berubah menjadi anjing gila yang galak. Antara pantatku babak belur. Atau aku dengan patut bersujud dan menyerah. Aku sudah bilang padamu. Paling lambat jam berapa pulang. Dia mengayun-ayunkan gelas anggurnya. Suaranya sedingin es yang berjatuhan. Jam 10. Sekarang jam 10.150. Bagus sekali. Liu Qiwei perlahan meletakkan gelasnya. Berdiri. Tinggi badannya 172 cm ditambah aura yang kuat membuatku sesak napas. Matanya memancarkan kilatan kejam. Langkah demi langkah mendekatiku. Meng Chuan, kurasa kau memang kurang pukulan. Melihat situasi tidak baik, aku seketika berubah menjadi penjilat ultima. Kakak, aku salah? Tidak akan berani lagi. Aku menanamkan wajah di kakinya dan menggosok-gosok dengan gila. Hari ini Zhang Wei patah hati. Menangis seperti orang bodoh. Aku menemaninya minum 2 botol wahaha. Baru pulang. Agak terlambat. Liu Qiwei mendengus pelan. Dengan jijik mencoba menarik kakinya keluar. Tapi tidak menggunakan banyak tenaga. Jangan main-main. Lepaskan. Aku tidak. Kak, kok kakimu jadi lebih panjang lagi? Kulit ini, tekstur ini. Kamu adalah kakak peri tercantik di seluruh alam semesta. Fakta membuktikan. Untuk menghadapi Liu Qiwei, asal mulutnya cukup manis, wajahnya cukup tebal, bisa membuatnya langsung tenang. Ekspresinya perlahan melunak, pipinya memerah dengan samar, tapi tetap cemberut. Seorang mahasiswa tidak pulang di malam hari. Apa yang kau lakukan di luar? Kali ini agak sulit dibujuk. Aku tingkatkan dosisnya. Berdiri dan memijat pundaknya. Siapa yang tidak tahu aku Liu Qiwei? Adiknya Direktur Liu. Siapa yang berani mengajakku bersenang-senang sembarangan? Jangan marah lagi. Kakak akan berkerut jika marah. Nanti tidak cantik lagi. Liu Qiwei mengerutkan kening. Menepis tanganku. Pulang dan mandi lalu tidur. Bau sekali seperti bakar-bakaran. Translate_text. Oke. Memeras jus. Terserah dia mau gila apa. Yang penting pukulan kali ini bisa dihindari. Dengan girang aku berbalik dan bersiap menyelinap kembali ke kamar. Xiao Gang melangkah 2 langkah. Terdengar suara plak yang nyaring. Sesuatu jatuh dari saku jaketku yang terbuka. Rasa sangat menusuk di ruang tamu yang sunyi. Aku menunduk melihat. Jantung berhenti berdetak. Itu adalah kartu yang berkilauan keemasan. Di atasnya tercetak 4 huruf besar. Roman Holiday. Di bawahnya masih ada sebaris huruf kecil. Kamar kasur mewah super 8.808. Hatiku panik. Baru ingin merangkak mengambil Liu Julai. Si sipir penjara yang memakai sandal sudah menginjak tepi kartu. Liu Qiwei membungkuk. 2 jari putih bagai bawang. Mengambil kartu kamar itu. Membawanya ke depan mata. Mengamatinya selama 5 detik penuh. Suhu ruang tamu seketika turun hingga minus 20 derajat. Apa ini? Dia menatapku dengan pandangan yang sangat berbahaya. Sudut bibirnya menyungging senyum dingin yang membuat bulu kuduk merinding. Aku gugup menelan ludah. Otak bekerja keras. Berdalih dengan pura-pura tenang. Itu tuh, kartu member supermarket. Benar? Supermarket besar Roman Holiday baru buka di lantai bawah. Isi 200 dapat 50. Liu Qiwei mendengus dingin, melemparkan kartu kamar ke arah wajahku. Kartu member supermarket? Kamar ranjang mewah dengan fasilitas khusus. Supermarket kalian jual beras sekalian kasih bonus ranjang air dan kursi gurita ya. Wajahnya gelap seperti ingin membunuh. Meng Chuan makan enak ya. Sudah belajar buka kamar. Kakak dengar aku membela diri, bukan? Kau dengar penjelasanku. Aku panik sampai berkeringat deras. Ini benar-benar bukan aku Meng Chuan. Aku membiayaimu kuliah. Adalah agar kau belajar ilmu. Bukan agar kau belajar berbuat sembarangan. Liu Qiwei naik darah. Langsung menarik kerah bajuku. Tepat pada saat itu. Karena terlalu keras tarikannya. Resleting kantong dalam jaketku terbuka. Dengan suara, bada. Sesuatu jatuh lagi. Terjatuh ringan di atas karpet. Itu adalah dasi JK kotak-kotak warna pink. Di atasnya masih tersisa sedikit aroma parfum persik yang samar. Sunyi.
Liu Yue melihat dasi kupu-kupu merah muda di lantai, lalu melihat kartu kamar tema mesra di tangannya. Akhirnya menatapku dengan tajam. Dia menarik napas dalam-dalam. Dadanya naik turun dengan hebat. Seolah-olah sebentar lagi akan berubah menjadi Super Saiyan dan mencabik-cabikku. Apalagi yang bisa kau katakan? Suaranya justru menjadi tenang. Ini adalah ketenangan terakhir sebelum badai. Aku malu lalu marah. Sifat keras kepala dalam diriku tiba-tiba muncul. Aku sudah dewasa. Atas dasar apa kau selalu mengaturku? Aku mendorong tangannya. Dengan nekat, Zhang Wei berganti pacar lebih sering daripada berganti celana dalam. Aku bahkan belum pernah menggandeng tangan perempuan. Mengapa aku tidak boleh punya kehidupan malam? Liu Yue terdiam. Sepertinya tidak menyangka aku berani membantah. Kemudian matanya menyala dengan api membara. Seolah ingin membakarku menjadi abu. Berdasarkan apa? Berdasarkan kau yang kubesarkan. Kau makan milikku. Pakai milikku? Ibu, dengan susah payah membesarkanmu. Apa urusannya kau membesarkanku? Membesarkanku berarti seumur hidup harus jadi kasih untukmu? Semakin kupikir semakin tersinggung. Mencibir, mata sedikit berkaca-kaca. Dia menundukkan pandangan, memandangi dasi di lantai. Suaranya serak beberapa tingkat. Lalu barang-barang ini mau kau pakai dengan siapa? Otakku blank, berteriak keras. Liu Qiwei langsung terkejut. Matanya membuka lebar sedikit. Pipi putihnya seketika diselimuti rona merah. Aku baru tersadar. Ucapanku mengandung ambiguitas serius. Sungguh ingin menampar mulutku sendiri, bukan? Maksudku barang ini diberikan saudara Zhang Wei padaku. Aku buru-buru menyelamatkan Zhang Wei. Bajingan itu playboy sejati. Hari ini dia dicampakkan oleh Jinrong Sisihua untuk memperbaiki diri. Dia menyelipkan semua alat operasinya ke sakuku. Dasi kupu-kupu itu, aku terbata-bata. Masa harus bilang itu dipaksakan oleh Ratu Sekolah Sukinghan? Apa itu? Liu Qiwei mendesak dengan dingin. Ding dong. Tepat di momen genting ini, bel pintu rumah tiba-tiba berbunyi. Tengah malam pukul 1, _text, bel pintu berbunyi. Suara ini di ruang tamu yang sepi, bagai bel penanda ajal. Liu Qiwei mengerutkan kening. Melepaskanku dan berbalik menuju pintu masuk. Dia melirik melalui lubang inti. Tubuhnya tiba-tiba kaku. Siapa itu? Tengah malam ini aku mengusap leher yang terasa mendekat. Ingin melihat Liu Qiwei mendorongku dengan kasar. Menoleh. Ekspresi matanya sangatlah kompleks. 3 bagian terkejut, 3 bagian marah, dan 4 bagian Meng Chuan. Niat membunuh, kau pasti mati. Bukankah kau bilang dasi itu milik Zhang Wei? Ya? Ada apa? Siapa wanita yang berdiri di luar pintu itu? Liu Qiwei menyeringai dingin. Apa Zhang Wei pergi ke Thailand untuk operasi? Bahkan sekalian merias wajah sampai jadi bunga kampus Jiangda. Kepalaku berdengung. Sukinghan? Bunga kampus Jiangda. Aku langsung menerjang ke pintu, meneropong lewat lubang inti. Di bawah lampu koridor yang remang-remang, berdiri seorang gadis jangkung dengan aura dingin. Dia mengenakan kemeja putih pria yang agak longgar. Ujungnya nyaris menutupi pangkal paha, memperlihatkan 2 kaki panjang lurus yang putih berkilau. Rambut hitamnya yang seba air terjun, terurai dengan acak. Wajahnya yang cantik sempurna dan dingin itu terlihat sedikit sedih dan cemas. Persis seperti Sukinghan, bunga kampus Jiangda yang diakui semua orang. Dan dilihat dari caranya berpakaian, sepertinya dia baru bangun dari tempat tidur. Aku menarik napas dalam-dalam. Rasanya dunia runtuh. Kakak, dengar aku. Ini pasti salah paham. Aku dan dia bersih. Tutup mulut. Liu Qiwei langsung menarik telingaku, mendorongku ke pintu. Napas hangatnya menyembur di dekat telingaku. Tapi nada bicaranya dingin seperti pisau. Meng Chuan, kau memang jadi jagoan. Kartu kunci kamar mesra? Dasi kupu-kupu pink. Sekarang bahkan gadis tercantik sekolah datang mengenakan piyama di tengah malam. Bukannya barusan kau bilang sudah dewasa? Dia sedikit menekan lututnya, tepat di paha bagian dalamku. Sorot matanya sangat berbahaya. Sudah dewasa? Ya, siang berani membantahku, malam hari berani mengajak perempuan liar ke rumah. Kalau hari ini kau tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Sukinghan di luar pintu tampaknya sudah tidak sabar menunggu. Mulai terus-menerus menekan bel pintu, bahkan disertai suara ketukan pintu yang ringan. Meng Chuan, kamu ada di dalam kan? Buka pintunya. Sukinghan. Suara dinginnya menembus daun pintu. Dengan nada sedikit terisak, Liu Qiwei melepaskan. Aku mundur selangkah, melipat kedua tangan di dada, berpose layaknya permaisuri utama, mengangkat dagu sedikit dan membuka pintu. Aku ingin melihat bagaimana caramu membuktikan kesucianmu. Dengan tangan gemetar genggam gagang pintu. Bersamaan dengan suara klik, pintu terbuka. Begitu terbuka, angin dingin dengan aroma melati samar langsung menyambut. Sukinghan berdiri di luar pintu, matanya memerah. Tangannya masih erat menggenggam selembar kertas hasil tes yang kusut. Begitu melihatku, air matanya langsung mengalir deras. Sama sekali tidak ada sikapnya sebagai putri sekolah yang dingin dan angkuh. Langsung menerjang ke depan, memeluk lenganku. Meng Chuan, aku hamil. 5 kata ini, bagai disambar petir, langsung membuatku terpana. Bahkan ku dengar suara pecahan gelas anggur yang dihancurkan Liu Qiwei di belakangku. Hamil apa? Tanyaku gagap. Merasa tengkuku langsung dingin. Apalagi kalau bukan ini. Sukinghan menghapus hidungnya, lalu melemparkan kertas di tangannya ke pelukanku. Kau harus bertanggung jawab padaku. Aku menunduk melihat kertas itu. Otakku benar-benar hang. Ini jelas-jelas laporan pemeriksaan kehamilan. Suara Liu Yujuli terdengar seolah datang dari neraka terdalam. Dia melangkah perlahan ke pintu. Kakinya menginjak pecahan kaca, mengeluarkan suara berderit yang membuat gigi ngilu. Dia menarikku menjauh dari Sukinghan. Berdiri di depanku seperti singa betina yang melindungi anaknya. Menatap dingin ke arah Sukinghan. Rekan sekelas ini datang ke rumah orang di tengah malam. Langsung menyuruh adikku bertanggung jawab. Kau anggap aku sudah mati? Liu Yujuli mengeluarkan seluruh aura. Wajah cantiknya dipenuhi embun beku. Baru sekarang Sukinghan menyadari kehadiran Liu Yujuli. Pertama dia terkejut sebentar.
lalu memandangi Liu Yujuli dari atas ke bawah. Pandangan yang semula sedih tiba-tiba menjadi tajam. Siapa kau? Su Qinghan tanpa takut menatap balik Liu Yujuli. Urusanku dengan Meng Chuan tidak perlu campur tangan orang luar. Orang luar? Liu Yujuli tertawa sinis. Saya adalah kakak perempuannya. Sejak kecil sampai besar, celana dalam apapun yang dia pakai semuanya saya yang beli. Kamu bilang saya orang luar ya? Ternyata kakak Su Qinghan. Sudut bibirnya mengangkat sedikit, mengejek samar-samar. Kakak benar-benar ikut campur urusan orang. Tapi sayang sekali, Meng Chuan kedepannya akan saya yang urus. Soalnya di perut saya berhenti. Akhirnya saya sadar dari keterkejutan. Langsung merebut lembaran kertas itu. Saya perhatikan baik-baik. Di atas tertulis nama pasien Su Qinghan. Usia 20. Hasilnya hamil muda. Pandangan saya gelap. Hampir pingsan. Bukan Su Qinghan. Jangan main-main dengan saya. Saya gelisah sampai langsung melompat-lompat. Aku bahkan belum pernah memegang tanganmu. Bagaimana mungkin bisa membuatmu hamil? Ini jelas-jelas pemerasan. Liu Qiwei menoleh dan menatapku tajam. Sorot matanya jelas berkata, coba kau berbohong satu kata lagi. Su Qinghan menarik napas dalam-dalam, menyeka air mata di sudut matanya. Tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Senyuman Su Qinghan langsung membuatku dan Liu Qiwei tercengang. Wajah dinginnya yang awalnya basah oleh air mata tiba-tiba cerah kembali. Dia mengeluarkan ponsel dari saku kemeja pria yang longgar itu. Jari putihnya menekan layar sekali. Bunyi, tit, rekaman, berhenti. Selesai? Tugas truth order selesai. Su Qinghan menggoyang-goyangkan ponsel di tangannya. Penampilan menyedihkan tadi, seperti telah ditinggalkan setelah dicumbu. Hilang tanpa jejak. Aku membeku di tempat. Otak masih kesulitan memproses dampak dari dua kata, hamil muda. Sistem pembalikan tingkat dewa telah diaktifkan. Opsi 1, marahi Su Qinghan karena mempermainkan perasaan. Usir dia dari rumah. Hadiah, gelar, pria teguh baja. Nilai daya tarik O10. Opsi 2, ikuti arus. Lanjutkan sandiwara ini. Akui anak itu adalah milikmu. Hadiah, uang tunai 100,000 RMB. Dihadang oleh Zhao Tianyu di seluruh internet. Opsi 3. Tetap diam. Amati perkembangannya. Hadiah, 1 botol ramuan penguat fisik. Suara mekanis yang tiba-tiba terdengar di benakku membuat seluruh tubuhku bergetar. Novel web tidak membohongiku. Golden Finger akhirnya tiba. Tanpa ragu-ragu, kuucapkan dalam hati, pilih opsi 3. Apa maksudmu ini? Mengusir gadis tercantik di kampus, menyinggung orang, bermain api sama saja bunuh diri. Bersikap tenang adalah jalan terbaik. Aliran hangat seketika mengaliri seluruh tubuh. Keringat dingin yang tadi ditakuti Liu Qiwei pun mengering. Seluruh tubuh dipenuhi kekuatan. Liu Qiwei mengerutkan kening. Sorot matanya tajam bagai ingin menguliti Su Qinghan. Gadis tercantik Su, drama apa yang kau mainkan di tengah malam begini? Kutunjuk Zhang Yun sambil berpura-pura marah dan menanyainya. Su Qinghan dengan santai meremas kertas itu menjadi bola. Pergelangan tangannya bergerak lentur. Bola kertas melayang membentuk parabola. Mendarat tepat di keranjang sampah dekat pintu masuk. Cetakan foto internet, katanya santai, seolah sedang membicarakan cuaca hari ini. Saya dan sahabat bermain truth order. Hukumannya kalau kalah adalah mencari pria sembarangan untuk memerankan drama hamil anakmu. Bahkan harus direkam sebagai bukti. Hatiku yang menggantung di tenggorokan akhirnya jatuh kembali ke perut dengan suara plok. Liu Qiwei mendecakkan dingin, menyilangkan kedua lengannya di dada. Siluet tubuh di bawah jubah tidurnya sungguh memesona. Tengah malam lari ke rumah orang main truth order. Pendidikan putri kampus Jiang benar-benar membuka mata. Nada bicaranya penuh dengan tusukan dan sindiran. Sama sekali tidak meninggalkan muka. Su Qinghan menghilangkan senyumannya. Wajah dinginnya kembali pada kesombongan masa lalunya. Dia tanpa rasa sungkan menatap langsung pandangan Liu Qiwei. Aurasanya ternyata tidak tertekan. Truth order hanya alasan. Dia menghela napas, memalingkan pandangannya padaku. Meng Chuan, aku butuh bantuanmu. Saya terus-menerus melambaikan tangan. Mundur 2 langkah seperti menghindari wabah. Berhenti. Jangan sama sekali. Saya menggelengkan kepala seperti gasing. Saya hanya seorang mahasiswa biasa-biasa saja. Bahkan 1 botol wahaha harus dihitung dengan teliti. Tidak bisa membantu Anda dengan urusan tingkat dewa seperti ini. Zhao Tianyu sedang mengepung saya di mana-mana. Su Qinghan menyebut sebuah nama. Nada suaranya penuh dengan rasa jijik yang tak tersembunyikan. Saya menarik napas dalam-dalam, merasa keringat dingin mengalir di punggung. Zhao Tianya, anak orang kaya playboy terkenal di Universitas Jiang. Keluarga punya tambang. Sikapnya arogan dan sewenang-wenang. Dia berjalan melenggang di sekolah. Bahkan kepala sekolah harus memberinya sedikit hormat. Belakangan ini dia terus-menerus mendesak saya. Bahkan berteriak ke seluruh sekolah bahwa siapapun yang mendekati saya. Qinghan mengusap pelipisnya. Terlihat agak lelah. Dia melanjutkan. Aku menghindarinya. Bahkan tidak berani kembali ke asrama. Memanfaatkan kesempatan taruhan. Aku hanya bisa bersembunyi sebentar. Aku menunjuk hidungku sendiri. Mata hampir melotot keluar. Jadi kau mendatangiku. Apakah aku terlihat seperti orang tangguh yang bisa mengalahkan Zhao Tianyu? Bukankah kau sedang menjadikanku tumbal? Tidak? Su Qinghan memandangiku dari atas ke bawah dengan nada datar yang menyebalkan. Karena kau adalah orang tak terlihat yang terkenal di seluruh sekolah. Sama sekali tidak punya latar belakang. Tingkat keberadaan sangat rendah. Menggunakanmu sebagai tameng. Zhao Tianyu sama sekali tidak akan menganggapmu penting. Dia hanya akan menganggap ini sebagai penghinaan. Tan _text sehingga sepenuhnya meninggalkan diriku. Aku hampir muntah darah di dinding. Wanita ini bicaranya lebih tajam dari pisau. Rupanya di mataku aku hanyalah alat yang tidak berbahaya. Bahkan tidak layak jadi saingan cinta. Hanya boneka. D. Mendeteksi penghinaan Su Qinghan. Memicu pembalikan. Opsi tugas 1. Menerima penghinaan dengan diam-diam. Patuh menjadi perisai. Hadiah boneka kura-kura ninja. Opsi 2.
menolak keras dan mengusirnya keluar. Hadiah seni bela diri tingkat dewa. Mataku berbinar. Seni bela diri tingkat dewa. Ini adalah kartu as untuk menyelamatkan nyawa. Pilih 2. Aku menarik napas dalam-dalam. Menuju pintu gerbang. Pintunya ada di sana. Silakan pergi. Tak usah diantar. Aku tidak berani menyinggung Zhao Tianyu, apalagi menyinggungmu. Patung besar ini cepat pergi. Jangan libatkan aku. Banyak teknik bertarung tiba-tiba membanjiri pikiran. Memori otot seolah telah ditempa ribuan kali. Sekarang aku merasa satu pukulan bisa membunuh seekor sapi. Tunggu sebentar. Suara dingin tiba-tiba memotong perintah pengusiranku. Liu Qiwei melangkahkan kaki panjangnya mendekatiku. Dengan paksa menghalangi pandangan Su Qinghan. Sudut bibirnya melengkung membentuk lekukan yang main-main. Tapi sorot matanya dingin seperti KKS. Apa yang kamu lakukan? Cepat suruh dia pergi. Kalau Zhao Tianyu datang mencarinya, kita berdua pasti hancur. Aku gelisah sampai langsung melompat. Kaki mengulurkan tangan untuk menarik lengan Liu Qiwei. Liu Qiwei membalas dengan memberikan pukulan keras. Sakit sampai aku menarik napas dalam-dalam. Memegangi kepala dan tak berani bersuara. Tutup mulut. Dia menoleh. Matanya menatap tajam ke Su Qinghan. Teman sekelas Su. Kau masuk rumahku di tengah malam dengan pakaian seperti ini. Barusan masih berteriak-teriak di depan pintu. Bilang hamil anak Meng Chuan. Sekarang kau bilang pergi langsung pergi. Kalau ini tersebar keluar, apakah reputasi bersih keluarga kami? Keluarga Meng? Masih dipertahankan atau tidak? Aku bingung. Keluarga Meng mana punya reputasi bersih? Sejak aku besar sampai sekarang. Bahkan tangan perempuan belum pernah pegang. Su Qinghan mengerutkan kening. Jelas tidak menyangka Liu Qiwei akan main seperti ini. Lalu apa yang kau inginkan? Tetap di sini. Liu Qiwei mengeluarkan kata-kata mengejutkan. Nadanya penuh dengan ketegasan yang tak terbantahkan. Karena ini menyangkut reputasi adikku. Aku tidak bisa membiarkanmu bertindak semaunya. Mulai hari ini, kamu tinggal di kamar tamu. Terima pengawasan ketat dariku. Mengawasi apa? Su Qinghan mundur setengah langkah dengan waspada. Menyilangkan tangan di dada. Mengawasi apakah kamu benar-benar hamil. Mengawasi apakah kamu punya niat jahat terhadap adikku. Liu Qiwei terus mendekat. Auranya sepenuhnya terbuka. Dia sedikit membungkuk. Menatap mata Su Qinghan. Bagaimana mungkin bunga jurusan Jiang yang terkemuka tidak berani? Su Qinghan menggigit bibirnya. Matanya berkilau dengan keras kepala yang pantang menyerah. Tinggal ya tinggal. Aku jujur tidak takut bayangan miring. Translate_text. Aku benar-benar terkejut. Alur ceritanya kok seperti kuda liar yang lepas kendali dan tidak bisa ditarik kembali. Kakak? Kamu gila, biarkan dia tinggal. Bagaimana kalau Zhao Tianyu datang mencarinya? Aku berbisik di telinga Liu Qiwei dengan nada rendah dan memberi isyarat gila-gilaan. Liu Qiwei melirikku dengan dingin. Selama aku ada, langit runtuh pun tidak akan sampai giliranmu untuk menopangnya. Cepat bersihkan kamar tamu. Apakah perlu kuulangi lagi? Matanya tiba-tiba tajam. Aura pembunuhan menyebar kemana-mana. Aku langsung bersujud dan menyerah. Baik, baik. Aku segera pergi. 10 menit kemudian, aku menjadi pelayan teh yang menyedihkan. Di ruang tamu, Liu Qiwei dan Su Qinghan masing-masing menduduki kedua ujung sofa. Udara seakan membeku menjadi seperti batu. Menekanku sampai sulit bernapas. Translate_text. Goyang perlahan. Cairan merah tua meninggalkan jejak samar di dinding gelap. Teman Su. Apa kondisi Jiangda sekarang sudah sedemikian buruknya? Liu Qiwei memecahkan keheningan pertama kali. Nada suaranya malas, tapi mengandung sarkasme. Wakil ketua OSIS yang terhormat, bahkan tidak mampu membeli baju tidur yang layak. Harus pakai kemeja pria dan berlarian kemana-mana. Su Qinghan meliriknya dengan dingin. Membalas tanpa ragu. CEO Liu sibuk mengurus segudang urusan. Tentu tidak mengerti selera kami para mahasiswa. Dia sengaja menekankan kata, selera, dengan keras. Ini disebut gaya kekasih. Sangat populer sekarang. Meng Chuan, kau setuju? Kan tiba-tiba dipanggil. Kalian dewa-dewa berkelahi. Jangan libatkan saya manusia biasa ini dalam masalah. Saya tidak tahu. Saya bahkan belum pernah menggandeng tangan perempuan. Saya mengibaskan tangan dengan panik. Berusaha melepaskan diri dari keterkaitan. Liu Qiwei mendengus dingin. Pandangannya menyapu wajahku seperti pisau. Belum pernah menggandeng tangan. Lalu kemeja ini bagaimana ceritanya? Liu Qiwei menunjuk pakaian di tubuh Su Qinghan. Jangan kau katakan. Ini dipinjamkan Zhang Wei untuknya. Saya hampir menangis. Kemeja ini milik siapa sebenarnya? Saya benar-benar tidak tahu. Sudut mulut Su Qinghan sedikit terangkat. Menampakkan senyum tipis seorang pemenang. Dia sengaja membusungkan dadanya. Helai kemeja yang longgar bergoyang perlahan mengikuti gerakan. Sekilas memperlihatkan pangkal paha putih yang sama. Kemeja ini ya? Su Qinghan memanjangkan suaranya. Matanya menyapu tubuhku dengan pandangan ambigu. Rahasia. Jari Liu Qiwei yang memegang gelas anggur tiba-tiba mengencang. Buku-buku jari memutih. Aku bersumpah, jika pandangan mata bisa membunuh, Su Qinghan sudah pasti dihukum linci oleh Liu Qiwei saat ini. Sungguh sebuah rahasia. Liu Qiwei meletakkan gelasnya. Mengeluarkan suara gedebuk berat. Dia berdiri. Memandangi Su Qinghan dari atas dengan aura yang sepenuhnya terbuka. Sudah tinggal di rumahku. Harus patuh pada aturan rumahku. Kata Liu Qiwei satu persatu dengan tegas. Pertama, dilarang masuk sembarangan ke kamar Meng Chuan. Kedua, jangan berkeliaran di ruang tamu dengan pakaian tak senonoh ini. Su Qinghan menengadahkan kepala tanpa rasa takut. Menatap langsung pandangan Liu Qiwei. Jika aku tetap memakainya, maka akan kulempar kau keluar untuk diberi makan anjing. Liu Qiwei mengeluarkan kata-kata dingin. Keduanya seperti paru besi bertemu magnet. Saling tak mau mengalah. Aku terjepit di tengah-tengah. Memegang 2 gelas air putih. Seperti badut yang lucu. Airnya sudah datang. Dengan gemetar kuletakkan gelas di atas meja kopi. Berusaha meredakan suasana yang tegang ini. Taruh saja di sana. Liu Qiwei tidak mengangkat kepala. Pandangannya masih tertancap pada Su Qinghan. Su Qinghan berdiri.
diri, merapikan kemeja pria longgar yang dikenakannya. Di mana kamar tamu? Aku lelah. Aku dengan cepat menunjuk ke arah ruangan di ujung koridor. Su Qinghan mengangguk. Dia melangkahkan kaki panjangnya yang putih menyilaukan menuju kamar tamu. Tepat saat dia hendak mendorong pintu kamar tamu, dia tiba-tiba berhenti. Berbalik badan, dia meraih kerah kemejanya dan menariknya, memperlihatkan tulang selangka yang indah. Pandangannya melampaui Liu Qiwei, langsung tertuju padaku. Ukuran kemeja Meng Chuan ini cukup cocok untukmu. Dia menyunggingkan senyum provokatif di sudut bibirnya. Terima kasih. Setelah berkata demikian, dia mendorong pintu dan masuk. Terdengar suara kretak saat pintu dikunci. Kepalaku langsung merasa seram. Apa maksudnya cocok untukku? Kemeja itu sama sekali bukan milik ayahku. Aku memutar kepala dengan kaku. A7. Dengan tatapan matanya yang seakan bisa membunuh. Liu Yu tidak marah, bahkan tidak menanyainya. Hanya menatap tenang ke arah pintu kamar tamu yang tertutup rapat. Sudut bibirnya perlahan melengkung membentuk senyuman sinis yang sangat licik. Senyuman itu membuatku merinding. Apa sebenarnya yang dia rencanakan? Mengapa dengan sukarela menyimpan bunga sekolah yang berbahaya ini di rumah? Keesokan paginya, aku sedang bermimpi memeluk kiri dan kanan, mencapai puncak kehidupan. Brum. Suara mesin yang memekakan telinga langsung merobek mimpi indahku menjadi berkeping-keping. Aku langsung melompat dari tempat tidur, merapikan rambut acak-acakan yang seperti sarang ayam. Suara ini persis seperti seseorang memasukkan traktor ke dalam kamarku. Aku menyeret sandal ke jendela, langsung menarik tirai jendela. Translate_tag. Wah. Di luar gerbang besi besar villa lantai bawah berjejer mobil-mobil mewah yang norak. Yang paling depan adalah Ferrari edisi terbatas warna pink menyala. Lebih dari 10 orang. Bodyguard berbaju hitam bertubuh besar berjajar 2 baris, memblokir gerbang hingga tak bisa dilalui. Seorang pria muda berbaju kemeja bunga, bergaya rambut pompadour bersandar di pintu mobil Ferrari. Dia membawa tongkat baseball dengan sombong menunjuk ke lantai 2. Jendelaku. Meng Chuan. Kau pengecut? Keluar sekarang. Berani-beraninya kau menyentuh wanita milikku Zhao Tianyu. Hari ini aku pasti akan menghancurkan si penerima barang bekas ini. Suaranya sangat menusuk, membuat jendela kaca berdengung. Aku mengenalinya. Translate_tag. Bro. Pintu kamarku terbuka dengan kasar. Su Qinghan mengenakan kemeja pria longgar yang sama seperti semalam, berlari masuk dengan kaki telanjang, wajahnya pucat. Matanya yang dingin dipenuhi rasa bersalah. Meng Chuan, maafkan aku sudah mencelakanmu. Dia menggigit bibir bawahnya, matanya memerah. Zhao Tianyu adalah orang gila, dia bisa melakukan apa saja. Ini semua kesalahanku, aku akan turun sendiri untuk menyelesaikannya. Jangan ikut campur, berkata sambil berbalik badan dan berjalan menuruni tangga. Kutarik pergelangan tangannya dengan kuat. Rasa dingin. Wanita ini sampai tangannya gemetaran ketakutan. Translate_tag. Tanpa pikir panjang kuambil wajan yang tertekem semalam di meja samping tempat tidur oleh mie instan sisa. Kau anggap aku ini mayat hidup ya? Orang sudah datang menyerbuk rumah, menyebut namaku terang-terangan mengejekku sebagai penerima bekas. Aku menyuruh seorang perempuan keluar buat tameng. Ku buat-buat menganggukkan wajan di tanganku. Tingkat penguasaan maksimal yang diberikan sistem membuatku merasa wajan ini seolah menyatu dengan tanganku. Tinggal saja di lantai atas. Lihatlah kakak menghajarnya. Su Qinghan tertegun, memandang dengan bodoh ke arah wajan di tanganku. Kamu bawa wajan untuk melawan belasan bodyguard? Tidak boleh. Hong Tailang merasuki. Coba pahami. Ku lepaskan tangannya. Melangkah pasti menuju tangga. Baru sampai di sudut lantai 1. Aku tiba-tiba menghentikan langkah. Aroma parfum Chanel nomor 5 yang pekat menyergap hidung. Dia hari ini bahkan memakai riasan lengkap. Bibir merah menyala. Eyeliner yang sempurna. Dipadukan dengan setelan kerja hitam hau tekutur. Sepatu hak tinggi 10 cm sol merah. Ini sama sekali bukan penampilan baru bangun tidur. Ini jelas-jelas mau pergi ke Nasdaq buat bell ringing. Sis, aku yang sedang memegang wajan, terpana melihatnya. Liu Qiwei bahkan tidak memberikan pandangan sekilas pun. Dia langsung berjalan ke jendela kaca dari lantai ke langit-langit di ruang tamu. Dia menyapu pandangan dinginnya ke Zhao Tianyu yang berteriak-teriak di luar pintu. Sudut bibirnya melengkung membentuk senyuman sinis. Anjing liar apa yang menggonggong di depan pintu pagi-pagi buta begini? Zhao Tianyu di luar pintu juga melihat Liu Qiwei di balik jendela kaca. Matanya langsung berbinar-binar. Air liurnya hampir menetes. Dari mana datangnya kakak cantik level dewa ini? Zhao Tianyu menunjuk Liu Qiwei dengan tongkat baseball sambil bersiul ala preman. Cantik? Suruh si sampah Meng Chuan keluar dan mati. Jangan ikut campur urusan orang lain. Kalau tidak, Tuan Muda akan membawamu juga. Mata Liu Qiwei berbinar dingin. Aura pembunuhan menyebar kemana-mana. Dia sama sekali tidak menghiraukan provokasi Zhao Tianyu. Mengeluarkan ponsel dari tas edisi terbatas. Menekan sebuah nomor. Telepon hampir langsung diangkat. Halo? Lau Yo. Suara Liu Qiwei sedingin aliran dingin Siberia. Ada beberapa tumpukan sampah di depan rumahku yang mengganggu pandangan. Bersihkan dalam 3 menit. Setelah berkata demikian, dia langsung menutup telepon, melempar ponsel ke sofa, berbalik dan berjalan ke bar untuk menuangkan segelas air es untuk dirinya sendiri. Minum dengan santai. Aku menelan ludah, mendekati Liu Qiwei. Kak, siapa yang kamu panggil? Di luar ada lebih dari 10 bodyguard profesional. Loh, aku menggenggam wajan penggorengan rata-rata. Translate_tag. Siap setiap saat untuk berlari keluar dan mempertaruhkan nyawa. Liu Qiwei meletakkan gelas air, melirikku dengan sinis. Ambil panci jelekmu itu. Memalukan di luar pintu. Zhao Tianyu melihat Liu Qiwei mengabaikannya. Langsung naik darah. Dikasih muka malah tidak mau terima.
Bobol pintunya untukku. Seret keluar si bocah itu. Patahkan kakinya. Lebih dari 10 bodyguard langsung menerjang villa seperti serigala dan harimau. Pintu gerbang besi besar gemuruh. Tepat pada saat ini, suara gemuruh yang mengguncang bumi dan menggoncang gunung datang dari ujung jalan. Bukan suara mobil sport, tapi raungan mesin berat. Zhao Tianyu dan para bodyguardnya serentak menoleh melihat. Translate_text. Suara rem menderit menusuk telinga membelah udara. 6 mobil off-road berbelok dengan gesit seperti naga. Langsung mengurung rombongan mobil Zhao Tianyu di tengah. Pintu mobil terbuka serentak. Puluhan pria kekar berbaju jas hitam, bersarung tangan putih keluar berurutan seperti ikan. Gerakan mereka seragam dan terkoordinir, tanpa ekspresi. Seluruh tubuh memancarkan aura tekanan yang mencekik. Seorang pria berwajah botak berbekas luka memimpin, berdiri di depan Ferrari. Dia bahkan tak sekilas melihat Zhao Tianyu. Langsung mengambil palu besar 8 sudut dari bagasi mobil off-road. Kalian mau apa? Tahu tidak siapa pangeran muda ini? Zhao Tianyu panik, mengayun-ayunkan tongkat bisbol sambil berteriak histeris. Pria berbekas luka itu mengabaikan sepenuhnya, mengayunkan lengan dengan gaya penuh. Translate_text. Suara dentuman keras. Kaca depan Ferrari langsung pecah menjadi serpihan seperti jaring laba-laba. Mobilku. Zhao Tianyu menjerit kesakitan. Wajahnya mengernyit kesakitan. Serang, bunuh mereka. Dia berteriak pada bodyguardnya. Belasan bodyguard itu baru ingin bergerak, langsung ditindih dan digosok ke tanah. Penindasan sepihak, dentum dan tamprak. Palu menghujani seperti titik hujan. Mesin penyok. Pintu mobil berubah bentuk. Kaca spion beterbangan. Kurang dari 3 menit, mobil sport edisi terbatas senilai puluhan juta itu dihancurkan menjadi besi tua yang menyedihkan. Beberapa mobil mewah lainnya juga tak luput. Semua dirusak hingga tak berbentuk. Translate_text. Sensasi menyenangkan langsung melesat ke ubun-ubun. Inilah kemampuan sebenarnya. Menggilas pintu tangga lantai 2. Su Qinghan terdiam membatu menatap semua yang terjadi di luar. Wajahnya yang dingin dan tanpa noda kini dipenuhi kekaguman. Kuberikan pintu besar itu. Berjalan keluar dengan sombongnya. Masih membawa wajan itu loh. Bukankah ini Tuan Muda Zhao? Ku mendekati tumpukan besi tua itu. Mengetuk pintu mobil yang penyok dengan wajan. Desain mobilnya cukup unik ya. Edisi rusak perang Suriah. Pasti habis banyak uang untuk modifikasinya. Wajahnya menempel pada kaca pecah. Sungguh memalukan. Dia menatapku tanpa berkedip. Matanya memerah. Bagaikan binatang buas yang terprovokasi. Dasar lelaki parasit yang cuma bisa mengandalkan wanita. Berkelahi dengan bantuan perempuan? Itu bukan kemampuan yang sebenarnya. Aku malah tertawa. Langsung berjongkok. Mengambil wajan dan menepuk-nepuk wajahnya. Hei, memang aku ini parasit. Mau apa kau? Kakak perempuanku kaya dan berkuasa. Lambungku memang cocok untuk jadi parasit. Bukannya kau mau menghajarku? Ayo, bangun dan pukul aku. Aku memerankan rubah yang mengaum dengan kekuatan harimau dengan sempurna. Ding! Terdeteksi host berhasil pamer dengan spektakuler. Ejekan mencapai puncak. Hadiah nilai kebencian antagonis O1000. Dapatkan skill Mata Emas Tingkat Pemula. Mata Emas Tingkat Pemula dapat melihat kelemahan dan atribut tersembunyi target. Hadiah sistem menyenangkan telah diterima. Aku tertawa lebih liar lagi. Aku segera menggunakan skill baru pada Zhao Tianyu. Sebuah panel data semi-transparan mengambang di atas kepalanya. Nama Zhao Tianyu. Identitas, putra tunggal grup perusahaan Zhao, anak orang kaya tersembunyi. Tampak kuat luar tapi lemah dalam. Menderita defisiensi ginjal parah dan cedera lama di lutut kiri. Kelemahan saat ini? Kartu truf adalah dokumen hitam Su Qinghan palsu yang akan dirilis saat perayaan sekolah. Wah, bahkan kartu trufnya terbaca olehku. Aku membalikan wajan dan mengetuk lutut kirinya. Tuan Muda Zhao, jangan terlalu emosi. Hati-hati ginjalmu yang lemah tidak tahan dan cedera lama di lutut kiri. Jangan belajar berkelahi kalau belum sembuh total. Mudah cacat. Pupil Zhao Tianyu menyempit tajam. Ekspresi wajahnya seperti melihat hantu. Bagaimana kau tahu? Rahasia kebanggaannya ditelanjangi di depan umum olehku. Wajahnya langsung memerah seperti hati babi. Liu Qiwei berjalan elegan keluar pintu dengan sepatu hak tingginya. Dia memandang rendah Zhao Tianyu dari atas. Matanya seperti melihat seekor kecoa. Pulang dan beritahu, bocah lancang berani lagi membuat keributan di depan rumahku. Aku akan membuat keluarga Zhao menghilang selamanya dari Jiangcheng. Suara Liu Qiwei datar, namun memancarkan aura yang mengendalikan hidup dan mati. Zhao Tianyu gemetar seluruh tubuh. Matanya memancarkan ketakutan. Lebih banyak lagi kebencian pada wajah bekas luka. Si preman melepaskan pegangan. Zhao Tianyu terjatuh seperti lumpur di tanah. Dia berjuang bangkit, melihat mobil sport yang menjadi besi tua. Dengan geram menunjuk ke arahku. Wajahnya menjadi garang, menggigit gigi dengan marah. Meng Chuan, kau tunggu saja. Acara peringatan Universitas Jiang besok. Aku akan membuatmu kehilangan reputasi. Setelah berkata begitu, dia berjalan pincang membawa pengawalnya melarikan diri. Aku menatap punggungnya, tersenyum sinis. Berkas aib? Ya, besok di perayaan sekolah? Siapa yang akan kehilangan reputasi masih belum pasti. Malam yang sunyi. Besok adalah perayaan 100 tahun Universitas Jiang. Aku tengkurap di sofa ruang tamu, menjulurkan pantat dan menggali-gali celah sofa dengan gila. Siang hari hanya sibuk menonton Liu Qiwei menghancurkan mobil. Ponsel tidak tahu jatuh di mana. Meraba-raba lama. Tiba-tiba menyentuh benda keras. Setelah dikeluarkan,
Ternyata ponsel usangku. Layarnya masih menyala. Sialnya. Jari kebetulan menekan tombol putar pesan suara green bubble. Di ruang tamu yang sunyi, suara tangisan Zhang Wei seperti menyembelih babi. Langsung terdengar keras. Volumenya memekakan telinga. Kakak Cuan R. Hatiku sangat sedih. Kartu kunci utama Roman Holiday itu. Dan dasi Jasping JK itu. Semua kuberikan padamu. Kakak, aku sudah berhenti dari nafsu. Kau nikmatilah dengan baik untukku. Tiba-tiba sunyi senyap. Aku menoleh dengan kaku. Liu Qiwei entah sejak kapan sudah berdiri di belakangku membawa gelas air. Dia mengenakan gaun tidur sutra. Menatap telepon di tanganku dengan tajam. Semua kebenaran terungkap. Aku langsung melompat berdiri. Punggung langsung tegak. Dengar tidak? Sudah kubilang itu Zhang Wei yang menjejalkannya padaku. Nama baikku akhirnya pulih. Kau harus minta maaf padaku. Aku merasa sangat bangga. Memegang ponsel dan mengarahkannya ke wajahnya. Pandangan Liu Qiwei menghindar. Pipi putihnya yang biasanya tiba-tiba memerah. Ini tidak biasa. Wanita ini biasanya lebih galak dari T-Rex. Kenapa hari ini dia terlihat bersalah? Ding! Skill mata elang terpicu. Efek pasif. Target Liu Qiwei. Emosi saat ini. Rasa bersalah dan cemburu. Informasi tersembunyi. Roman Holiday Hotel berantai khusus pasangan di bawah grup usaha keluarga Liu. Kartu kamar ini adalah kartu VIP khusus internal grup Liu. Liu Qiwei langsung bisa mengenali identitas pemegangnya. Aku terkejut suara notifikasi sistem bergema di kepalaku. Aku membelalakan mata menatap Liu Qiwei tanpa berkedip. Roman Holiday dibuka oleh perusahaanmu? Aku terus mendesak. Langsung menembus penyamarannya. Dari awal kamu sudah tahu kartu itu adalah kartu VIP Zhang Wei. Kamu kemarin malah marah-marah begitu hebat. Sebenarnya bukan takut aku jadi nakal. Sudut mulutku naik tak terkendali. Mendekat ke telinganya. Kakak, jangan-jangan kamu cemburu ya? Liu Qiwei seperti kucing yang diinjak ekornya. Mundur terburu-buru selangkah. Siapa yang cemburu? Jangan berhayal. Telinganya memerah sampai membara. Bahkan gelas air pun tak dihiraukannya. Berbalik badan dan kabur dengan panik. Dengan suara gedebuk. Pintu kamar utama tertutup rapat. Aku berdiri di tempat. Tiran ini ternyata juga punya. Hari ini tengah malam pukul 2. Aku terbaring di tempat tidur dengan anggota tubuh terbentang. Tidur nyenyak. Tiba-tiba pintu kamar didorong terbuka pelan. Translate_text. Angin dingin yang membawa aroma melati samar menyusup ke dalam selimut. Aku membuka mata dalam keadaan setengah sadar. Dengan bantuan sinar bulan, di depan ranjang berdiri sosok yang tinggi ramping. Su Qinghan. Dia tidak memakai sepatu. Kakinya yang telanjang menginjak karpet. Mengenakan kemeja putih pria yang longgar itu. Tunggu sebentar. Aku langsung duduk dan menggosok-gosok mata. Mengapa kerah kemeja ini masih ada lambang SMA Jiang Cheng Yizhong? Ini jelas seragam SMA ku. Tidak heran terasa familiar semalam. Kamu tidak tidur di tengah malam. Lari ke kamarku untuk apa? Aku mencengkeram selimut. Waspada menyusut ke kepala ranjang. Su Qinghan tidak berbicara. Langsung berlutut satu kaki di tepi ranjang. Dia membungkuk. Translate_text. Leher baju yang longgar sedikit melorot. Sejumlah besar kulit putih salju membuat mataku berkunang-kunang. Suara Meng Chuan sangat rendah. Dengan sedikit bujukan yang serak. Siang hari kau membawa wajan datar berdiri di depanku. Sangat keren. Dia mendekatkan wajahnya ke wajahku. Napas hangatnya mengenai ujung hidungku. Biasanya gadis populer yang dingin seperti gunung es. Sekarang matanya berkilauan. Seperti siluman yang menggoda. Jangan macam-macam ya. Aku menelan ludah. Merasa seluruh darah dalam tubuhku mengalir ke atas. Aku orang yang sopan. Su Qinghan terkekeh ringan. Jarinya meluncur perlahan ke bawah sepanjang tulang selangkaku. Orang sopan. Lalu mengapa detak jantungmu begitu cepat? Dia mendekatkan seluruh tubuhnya. Aku bisa merasakan lekuk tubuhnya yang menakjubkan dengan jelas. Meng Chuan? Apa sebenarnya perasaanmu padaku? Dia menatap mataku tanpa berkedip. Nada bicaranya penuh dengan tekanan yang tak bisa dihindari. Kalau berani bilang tidak ada perasaan, aku akan teriak pelecehan sekarang juga. Ding. Mendeteksi tuan rumah menghadapi interogasi dari si cantik sekolah. Sistem pembalikan tingkat dewa mengaktifkan opsi 1. Mendorongnya dengan kasar. Su Qinghan berteriak pelecehan. Hadiahnya lembaran kitab Sunflower Manual. Opsi 2 mengubah tamu jadi tuan rumah. Menghukum si cantik sekolah di tempat. Hadiahnya kartu pengalaman kehidupan penjara. Opsi 3. Berubah menjadi master peredam konflik. Bicara dengan samar. Hadiahnya Eki ditambah kumpulan ucapan playboy tingkat dewa. Persetan dengan kehidupan penjara. Aku segera membacanya dalam hati tanpa ragu. Pilihan 3. Banyak kata-kata manis langsung membanjiri pikiran. Aku merasa sekarang bisa menghidupkan orang mati dengan bicara. Aku membersihkan tenggorokan. Baru saja bersiap melontarkan kata-kata playboy. Klik. Suara kunci dimasukkan ke lubang kunci tiba-tiba terdengar di luar. Kulit kepalaku langsung meremang. Siapa yang akan membuka pintu kamarku dengan kunci tengah malam begini? Selain Liu Qiwei siapa lagi? Cepat sembunyi di selimut. Kuberai Su Qinghan hingga terjatuh. Kutarik selimut. Menyelimutinya hingga rapat. Pintu kamar terbuka. Liu Qiwei mengenakan gaun tidur sutra itu. Jemarinya memegang setumpuk kunci cadangan. Dia menyalakan saklar di dinding. Cahaya lampu yang menyilaukan langsung menerangi seluruh kamar. Meng Chuan, kau sudah tidur? Liu Qiwei berjalan masuk dengan sandal. Matanya menyapu seluruh ruangan. Belum tidur, kakak? Aku tertawa kaku 2 kali, menekan sudut selimut dengan kuat. Di dalam selimut, Su Qinghan, wanita gila ini masih terus meraba-raba. Aku mencubit pahanya, mencoba membuatnya tenang. Liu Qiwei berjalan ke tepi tempat tidur, melihatku dari atas dengan pandangan merendahkan. Pandangannya tajam, langsung mengunci tonjolan aneh di dalam selimut. Udara membeku.
Aura medan perang terasa menyergap. Aku merasa dewa kematian sedang melambai padaku. Di luar dugaan, Liu Qiwei tidak marah, juga tidak membuka selimut. Dia menyunggingkan senyum dingin di sudut mulutnya, langsung mengeluarkan buku berwarna merah tua dari saku jubah tidurnya. Buku itu menghantam wajahku dengan keras. Buka lebar matamu yang seperti anjing. Lihat jelas apa ini. Aku dengan panik mengambil buku itu, membuka dan melihat. Terdapat 3 kata besar tercetak jelas. Kepala keluarga, buku registrasi keluarga Liu Qiwei. Halaman selanjutnya, hubungan Meng Chuan. Bukan kerabat. Aku bingung, mengangkat kepala dan memandang bodoh pada kakak perempuannya. Apa yang kamu lakukan ini? Liu Qiwei menyilangkan tangan. Aura memancar penuh, bagaikan ratu yang menguasai dunia. Mulai hari ini, kamu tidak memiliki hubungan darah denganku. Dia menunjuk alamat di buku registrasi keluarga. Kartu keluarganya sudah aku pindahkan ke villa atas namaku ini. Kamu bukan lagi adik laki-lakiku. Liu Qiwei sedikit membungkuk. Pandangan matanya begitu menguasai sampai membuat sesak napas. Babi yang kubesarkan Liu Qiwei ini. Hanya aku yang boleh memetik kubis liar di luar. Jangan harap menyentuh setengah pun. Kalimat ini bagai bom nuklir yang meledak di kepalaku. Apa-apaan ini? Sio kejam jatuh cinta padaku. Su Qinghan yang bersembunyi di balik selimut sudah tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung membuka selimutnya, duduk dengan rambut acak-acakan. Manajer Liu, buah yang dipaksa dipetik tidak akan manis. Su Qinghan tak kalah menatap balik pandangan Liu Qiwei. Dia menarik-narik seragam SMA yang dikenakannya, penuh dengan provokasi. Meng Chuan bahkan memberikan seragam SMA-nya padaku. Apa artinya ini? Artinya dia memikirkan aku. Su Qinghan mendongakkan dagunya, wajahnya yang dingin dan anggun, tertulis penuh kesombongan. Bukankah ini hanya soal uang? Keluarga Su saya di Jiangcheng, setidaknya juga keluarga kaya ratusan miliar. Asal Meng Chuan mengangguk. Saya segera membawa masukan ratusan miliar. Orang dan uang semua jadi miliknya. Saya menarik napas dalam-dalam. Masukan ratusan miliar. Dua wanita ini sudah gila. Ya, ding. Terdeteksi ledakan medan pertempuran epik. Opsi 1. Pilih Liu Qiwei, berubah menjadi anjing kecil yang makan nasi basi dengan keras. Hadiah, khusus lelaki pemakan nasi basi. Malam ini 1. Opsi 2. Pilih Su Qinghan, peluk erat kaki wanita kaya ratusan miliar. Hadiah, 1 kotak masker khusus gigolo. Opsi 3. Ambil semua, berubah menjadi master penyeimbang ultima. Hadiah, semua atribut fisik O100. Hal kebal tak terpecahkan. Hanya anak kecil yang membuat pilihan. Orang dewasa tentu saja memilih ketiganya. Aliran panas yang ganas langsung menyapu seluruh tubuh. Aku merasa sekarang bisa membunuh seekor gajah dengan tangan kosong. Bisa begadang 3 hari 3 malam tanpa terengah-engah. Aku batuk ringan, berdiri dari tempat tidur. 1 tangan menggenggam pergelangan tangan Liu Qiwei. 1 tangan merangkul bahu Su Qinghan. 2 nona jangan bertengkar lagi. Aku menunjukkan sikap laibau tingkat atas. Dengan tatapan penuh perasaan. Qiwei, jasa pengasuhanmu lebih besar dari langit. Mana mungkin aku tega meninggalkanmu. Liu Qiwei mendengus dingin, tapi tidak melepaskan tanganku. Qinghan, kamu begitu tulus padaku. Mana mungkin aku tega mengecewakanmu. Su Qinghan menggigit bibirnya, telinganya memerah sedikit. Aku terjepit di tengah-tengah. Dapat keuntungan dari kedua belah pihak. Dengan susah payah menstabilkan situasi berbahaya ini. Tanpa disadari langit di luar jendela sudah mulai memutih seperti perut ikan. Hari sudah terang. Hari ini adalah hari perayaan 100 tahun Universitas Jiang. Liu Qiwei menggenggam tanganku balik. Matanya membara menatap Meng Chuan. Hari ini perayaan kampus. Kau harus mengumumkan hubungan kita di depan seluruh sekolah. Nada suaranya menekan. Aku ingin semua orang tahu kau adalah orangnya Liu Qiwei. Su Qinghan melepaskan genggamanku kasar. Berdiri di depanku sambil berkata tidak boleh. Dia menatapku tak berkedip. Kilasan tekad terlihat di dasar matanya. Zhao Tianyu akan mengumumkan fakta palsu tentangku di perayaan kampus hari ini. Kau sudah janji akan membantuku menyelesaikan urusannya. Su Qinghan, pegang ujung bajuku. Kamu hari ini harus tampil sebagai pacarku. Hancurkan wajah Zhao Tianyu. Aku menatap dua wanita yang saling tidak mau mengalah di depan mata. Seorang CEO otoritatif membawa buku registrasi rumah tangga memaksa menikah. Seorang gadis kampus col dan dingin membawa mahar miliaran untuk menempel pada ponsel. Layar tiba-tiba menyala. Sebuah SMS dari nomor asing muncul. Paket hadiah perayaan alumni Universitas Jiang. Zhao Tianyu sudah siap. Bersiaplah menyambut kehancuran reputasi. Zhao Tianyu. Aku menggenggam erat ponsel. Sudut bibirku mengangkat senyum sombong. Provokasi Zhao Tianyu. Desakan Liu Qiwei. Permintaan Su Qinghan. Perayaan alumni Universitas Jiang pasti akan memicu badai berdarah. Bagaimana aku bisa memenuhi permintaan dua nenek moyang ini secara bersamaan? Lapangan besar perayaan 100 tahun alumni Universitas Jiang dipadati orang. Hongfu tergantung tinggi. Puluhan ribu guru dan siswa berjejal di bawah panggung. Suara keramaian memekakan telinga. Aku duduk di bangku plastik di sudut, menyilangkan kaki dengan santai. Asyik mengunyah biji bunga matahari dengan rileks. Zhao Tianyu mengenakan setelan putih murni yang mencolok. Dia memegang mikrofon di tangannya, membersihkan tenggorokannya dengan sikap sok tampan. Di sampingnya berdiri rektor Universitas Jiang, yang berkeringat deras dan membungkuk-bungkuk. Hari ini dengan kesempatan berharga perayaan 100 tahun universitas, aku mewakili grup Zhao ingin mengumumkan sesuatu. Suara Zhao Tianyu menembus pengeras suara, seketika menenggelamkan keriuhan seluruh aula. Pandangannya menyapu kerumunan seperti ular berbisa.
akhirnya menatap tajam ke arahku. Senyum jahat mengangkat di sudut bibirnya, seolah sudah melihat kehancuran reputasiku. Grup Zhao memutuskan menyumbang 50 juta ke Universitas Jiang untuk pembangunan gedung laboratorium baru. Seketika tepuk tangan gemuruh memecah suasana. Kepala sekolah dengan gugup terus menggosokkan tangannya. Keriput di wajahnya merekah seperti bunga. Zhao Tianyu mengangkat tangan dan menekannya. Tiba-tiba mengubah arah pembicaraan. Sebagai satu-satunya syarat tambahan untuk donasi ini, saya meminta pihak sekolah segera mengeluarkan siswa tahun kedua jurusan keuangan Meng Chuan. Seluruh ruangan gempar. Ribuan pasang mata serentak mencari pemilik nama Meng Chuan di sekeliling ruangan. Mengeluarkan siswa tanpa alasan, tidak sesuai aturan. Kepala sekolah mengusap keringat dingin di dahinya. Tanpa kesulitan. Aturan? Perkataanku adalah aturan. Zhao Tianyu merebut mikrofon dari tangan kepala sekolah, menaikkan volume hingga maksimal. Mungkin semua belum tahu, Meng Chuan ini adalah anak haram yang besar di panti asuhan. Dia tidak punya kemampuan dan tidak mau belajar. Perilakunya bejat. Seharian cuma tahu bersembunyi di belakang wanita dan hidup enak. Sampah masyarakat seperti ini dibiarkan tinggal di Universitas Jiang. Sungguh memalukan bagi universitas ternama berusia ratusan tahun. Suara teriakannya yang histeris bergema di pengeras suara. Pandangan teman-teman sekeliling terhadapku langsung berubah. Mengejek dan memandang rendah. Menunjuk-nunjuk. Desas-desus yang berbisik-bisik datang bagai air pasang. Ku mengeluarkan kulit biji semangka dari mulut. Ku tepuk-tepuk tangan. Berdiri. Mendeteksi antagonis menggonggong di depan umum. Memicu misi pembalasan dendam. Hadiah misi adalah penyelesaian kepuasan membalas dendam. Bisa mendapatkan gelar raja hidup enak tingkat dewa. Aku senang. Sedang bingung bagaimana menyelesaikan misi kedua orang penting ini sekaligus. Si brengsek ini sendiri yang menawarkan pipinya. Zhao Tianyu, kamu lupa minum obat ya? Tanganku disaku. Berjalan santai. Translate_text. Berjalan lurus di sepanjang lorong. 50 juta saja ingin membeli status akademiku. Kau pikir Universitas Jiang adalah pasar sayur milik keluarganya? Zhao Tianyu berdiri di atas panggung. Dengan sikap merendahkan, menunjuk hidungku sambil tertawa terbahak-bahak. Si miskin, kau tak mengerti apa-apa. Kekuatan modal bisa menghancurkanmu seperti memencut semut. Dia berbalik dan berteriak marah kepada rektor. Cepat panggil satpam untuk mengusirnya keluar. Rektor menggigit giginya. Baru saja hendak melambaikan tangan memanggil orang. Gemuruh. Suara mesin yang memekakan tiba-tiba terdengar dari langit. 3 helikopter berat hitam pekat berputar dalam formasi di atas lapangan. Angin kencang menerbangkan debu kemana-mana. Seluruh guru dan siswa tertegun memandang, serentak menengadah ke langit. Helikopter di tengah mendarat stabil di rumput tepat di tengah lapangan. Pintu kabin terbuka. Dengan cepat membentangkan karpet merah panjang. Seorang sipir penjara dengan sepatu hak tinggi 10 cm sol merah melangkah pertama keluar dari pintu kabin. Liu Qiwei mengenakan jas wine red bergaya ratua yang dipotong sempurna. Dia memakai kacamata hitam berukuran besar. Bibir merah menyala seperti api. Aura memancar penuh. Wajahnya yang sangat cantik dingin bagai es. Seperti kepala sekolah ratu yang menginspeksi wilayah kekuasaannya. Melihat jelas siapa yang datang. Kakinya gemetar ketakutan. Dia tergopoh-gopoh turun dari tangga. Bergegas lari kecil ke depan Liu Qiwei. Membungkuk sampai 90 derajat. Direktur Liu, bagaimana bisa Anda datang sendiri? Seluruh ruangan sunyi senyap, sepi hingga bisa mendengar jarum jatuh. Rektor Universitas Jiang beri hormat dengan rendah hati kepada wanita muda ini. Liu Qiwei sama sekali tidak memandang sang rektor sekalipun. Translate_text. Berjalan di atas karpet merah. 2 pengawal melangkah maju, mendorong Zhao Tianyu yang menghalangi jalan dengan kasar. Zhao Tianyu terhuyung 2 langkah, hampir terjatuh seperti anjing makan tai. Kau buta ya? Berani mendorong tuan muda. Liu Qiwei melepas kacamata hitam, merebut mikrofon. Sorot mata dinginnya menyapu seluruh ruangan. Perkenalkan diri. Presiden Grup Liu, Liu Qiwei. Sekaligus pemegang saham terbesar 60% di Universitas Jiang. Kalimat ini bagai bom dahsyat, mengguncang seluruh ruangan hingga porak-poranda. Banyak orang menarik napas dalam. Teriakan keheranan sambung menyambung. Zhao Tianyu langsung membeku, membuka mulut seperti kodok kekurangan oksigen. Zhao, keluarga itu apa sih? Liu Qiwei tertawa sinis berulang kali. Suaranya terdengar ke setiap sudut kampus melalui pengeras suara. Cuma 50 juta berani bicara besar di hadapanku. Dia menoleh. Pandangannya langsung berubah lembut. Menatapku langsung di bawah panggung. Meng Chuan, naik ke sini. Aku mengusap hidungku, menahan tatapan membunuh dari semua siswa cowok di sekolah. Liu Qiwei langsung merangkul lenganku. Jari-jari terkait erat, mengangkat tanganku tinggi-tinggi. Hari ini aku juga ingin umumkan satu hal di acara peringatan sekolah. Meng Chuan bukan anak yatim piatu, apalagi sampah yang hidup dari wanita. Dia adalah tunanganku, dan juga satu-satunya penerus masa depan grup Liu. Seluruh tempat langsung bergemuruh. Suara hati banyak cowok yang hancur, hampir bisa menyatu menjadi sebuah simfoni. Zhao Tianyu kedua kakinya gemetaran. Wajahnya pucat membiru. Terus mundur tanpa. Ini sama sekali tidak mungkin. Dia jelas-jelas seorang yang miskin. Tidak ada yang tidak mungkin. Suara dingin dan jernih terdengar dari belakang panggung. Su Qinghan mengenakan gaun hau tekutur putih polos, bagaikan bidadari yang tak terjamah dunia. Dia mengangkat gaunnya dan berjalan anggun ke atas panggung. Di tangannya membawa setumpuk dokumen tebal, persis bahan hitam yang disiapkan Zhao Tianyu untuk menjatuhkannya. Zhao Tianyu seperti mencengkeram jerami terakhir. Dengan wajah mengerikan berteriak histeris. Su Qinghan, cepat katakan pada semua orang, Meng Chuan ini adalah seorang pemerkosa. Dia membuatmu hamil. Dia adalah sampah masyarakat dari ujung ke ujung. Su Qinghan
Han berjalan ke depan mikrofon, memandangnya seperti melihat mayat, menusuknya di hadapan puluhan ribu orang, langsung merobek setumpuk dokumen itu menjadi dua, kemudian merobeknya menjadi 4 bagian, terakhir meremasnya menjadi gumpalan kertas, berkeping-keping seperti salju beterbangan, menghujam ke wajah Zhao Tianyu. Zhao Tianyu, simpanlah semua tipu daya palsu rendahanmu itu. Su Qinghan berbalik badan, menghadap ke seluruh ruangan dan menarik napas dalam. Pipinya yang dingin merona 2 semburat merah. Namun pandangannya tanpa tedeng aling-aling menatapku lurus. Meng Chuan, aku menyukaimu. Sejak saat kau mengenakan seragam sekolah di pundakku di SMA, aku sudah memastikanmu. Seluruh ruangan kembali gempar. Gelombang suara hampir menerbangkan langit-langit. Gadis populer yang dingin mengaku di depan umum. Itu pun kepada pria yang baru saja diumumkan sebagai pewaris orang terkaya. Su Qinghan sama sekali tidak peduli dengan reaksi penonton di bawah panggung. Langsung melontarkan jurus pamungkas. Dengan status sebagai putri sulung keluarga Su, saya secara resmi mengumumkan, mulai dari detik ini, grup Su mencabut semua kerja sama bisnis dengan keluarga Zhao, dan secara penuh memulai akuisisi bermusuhan terhadap grup Zhao. Zhao Tianyu benar-benar hancur. Kedua lututnya lemas. Dengan suara plop, dia berlutut di atas panggung. Qinghan, kamu tidak boleh sekejam ini. Mencabut investasi? Keluarga Zhao kami akan hancur. Dia merangkak dan tergopoh-gopoh menerjang, ingin memeluk kaki Su Qinghan. Saya mengangkat kaki dan memberikan tendangan terbang yang kuat dan berat, tepat mengenai dagunya yang dia banggakan. Penjelmaan _tag, pergi jauh. Jangan sentuh wanitaku dengan tangan kotormu. Zhao Tianyu berputar 180 derajat di udara, menghantam lantai kayu dengan keras. Selamat kepada tuan rumah mendapatkan gelar raja makan gratis tingkat dewa. Nilai daya tarik permanen maksimal. Didukung aura kekayaan yang memuaskan. Nikmat dari ujung kepala sampai ujung kaki. Setiap pori-pori sedang meregang. Ding ling ling. Ponsel di saku Zhao Tianyu tiba-tiba berdering, bagai nada yang menagih nyawa. Dia memuntahkan darah. Dengan tangan gemetar menekan tombol terima. Dari seberang telepon terdengar raungan putus asa ayahnya bagai menyembelih babi. Anak durhaka. Siapa sebenarnya yang kau lawan? Keluarga Liu dan Su bekerja sama memblokir perusahaan. Rantai dana putus. Ban menagih. Investor menarik modal. Kita bangkrut. Ponsel Zhao Tianyu terjatuh. Seluruh tubuhnya lemas seperti lumpur dan terjatuh ke lantai. Matanya tampak kosong. Dia terus bergumam tanpa henti. Bangkrut. Aku tidak punya apa-apa lagi. Kepala sekolah sangat mahir dalam mengambil kesempatan. Segera berteriak ke walkie-talkie. Satpam cepat seret orang non-sekolah ini keluar. Jangan kotori pandangan dewan sekolah. Lebih dari 10 satpam bertubuh besar bergegas ke panggung. Mengangkat Zhao Tianyu seperti menarik anjing mati. Dalam suara ejekan dan sorakan yang memekakan telinga. Zhao Tianyu diseret keluar dari lapangan dengan paksa. Aku berdiri di atas panggung. Tangan kiri menggandeng CEO yang perkasa. Tangan kanan menggandeng bunga sekolah yang dingin. Puncak kehidupan tidak lebih dari ini. Sebulan kemudian, di dalam villa mewah-mewah di bukit terbaik di Jiangcheng, sinar matahari menembus jendela kaca besar. Bersinar di atas karpet Persia bernilai jutaan. Aku mengenakan piyama sutra. Dengan nyaman bersandar santai. Berbaring di sofa impor ukuran besar. Di sebelah kiri Liu Qiwei memakai gaun merah anggur seksi dan menggoda. Dia menggunakan jari-jari putihnya mengupas buah anggur yang jernih dan transparan. Perlahan memasukkan ke dalam mulutku. Makan pelan-pelan. Tidak ada yang merebutnya darimu. Nada suaranya manja dan merajuk. Di matanya penuh dengan kasih sayang yang tak terbendung. Di sebelah kanan Su Qinghan berganti menjadi pakaian pelayan putih murni. Wajahnya yang dingin dan cantik dipadukan dengan pakaian ini. Perbedaan kontras langsung terasa maksimal. Tangannya yang putih dan lembut menekan betisku. Dengan tekanan yang pas. Pijatannya bagaimana? Boleh. Suami Su Qinghan sedikit mendongakkan kepala. Suaranya lembut dan manis. Bisa memeras air keluar. Aku mengunyah anggur. Menikmati sensasi kesemutan di kaki. Angin sepau-sepau berhembus di luar jendela. Membawa aroma harum bunga. Aku menutup mata. Mengambil napas dalam-dalam. Dalam pikiran teringat pengalaman mendebarkan sebulan terakhir. Dari seorang siswa miskin yang tak terlihat di sekolah. Berubah menjadi incaran 2 gadis kaya cantik tingkat atas. Aku membalikkan badan. Sekaligus merangkul pinggang ramping mereka. Membuat 2 gadis cantik luar biasa ini menjerit manja. Hidup konyol makan hati dengan gaya ini sungguh nikmat.